Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan intinya doa terbaik lah buat kalian semua ya teman-teman tanpa terkecuali. Semoga kita semua itu diberi umur panjang ya. Pintu rezeki kita di tahun 2025 ini dibuka selebar-lebarnya teman-teman ya, dan serta apa yang menjadi harapan dan keinginan kita semua bisa terwujudkan di tahun 2025 ini. Amin, mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, kita update terlebih dahulu nih dari sektor cryptocurrency, terutama kita lihat dari segi Fair and Greed Index-nya. Dia mengalami penurunan ya kali ini di area 27. Masih dalam kondisi fear, ketakutan ya kan? Banyak yang bertanya, Bang, untuk masuk dalam market kripto itu saat yang gimana? Ya saat orang-orang merasa takut seperti ini, Bro, ya. Saat orang-orang merasa takut karena kita melihat data dari Fair and Greed Index itu orang-orang itu merasa takut ya untuk masuk dalam sektor kripto. Sebenarnya itu adalah momentum yang positif atau yang bagus untuk kita masuk. Oke, nanti kalau Fair and Greed Index ini udah menunjukkan kategori netral, kategori extreme greed gitu, itu waktunya kita exit ya. Oke, terus kalau kita lihat untuk indeksnya altcoin itu berada di area 17/100. Terus kalau kita lihat dari market cap-nya berada di area 2,66 triliun dolar, volumenya berada di area 61,99 billion, teman-teman ya. Nah, di sini masih banyak para analis yang positif untuk kenaikan daripada cryptocurrency ya pada tahun 2025. Di mana di sini membandingkan antara pola tahun 2017 dengan pola 2025. Pergerakan pola ini digambarkan hampir 11-12 kemiripannya, teman-teman ya. Dan di mana kalau kita lihat bersama-sama untuk saat ini ya, Bitcoin di tahun 2025 dia baru berada di kotak warna merah pada tahun 2002 pada tahun 2017 ya. Jadi setelah menyentuh di kotak merah ya, di sini akan ada pergerakan bullish untuk membuat all time high-nya. Apakah ini akan terjadi? Semoga saja teman-teman ya, semoga saja Bitcoin atau sejarah pada tahun 2017 bisa terulang di tahun 2025 di mana Bitcoin akan membuat kinerja atau kenaikan harga atau yang bisa kita sebut adalah all time high baru daripada Bitcoin. Semoga saja teman-teman ya. Dan kita menuju pada prediksi oleh Crypto Elites, teman-teman, di mana Crypto Elites ini memprediksikan ya bahwasanya kinerja daripada PP Coin atau meme coin berbasis kata ini, teman-teman ya, itu akan mengalami kenaikan atau rally besar-besaran sebesar 40 kali lipat dengan price harga saat ini, teman-teman ya. Di mana hal ini bisa memicu kenaikan daripada PP itu mencapai di area harga berapa? Di area 0,30 di belakang koma dengan kepala 25, teman-teman ya, di kisaran kepala tersebut. Semoga saja prediksi daripada Crypto Elite ini bisa terrealisasi di tahun 2025 untuk PP Coin. Dan berikutnya teman-teman, di mana harga koin PP bisa memasuki mode bearish ya, karena apa? Saldo bursa turun. Oke. Kita pahami terlebih dahulu saldo bursa turun. Oke, jadi semisal nih saya memiliki bursa, semisal contohnya seperti itu ya. Saya memiliki pertukaran atau exchange lah ya, seperti mungkin jendela gitu ya kan. Nah, saya memiliki exchange jendela. Nah, saya memiliki PP sekitar 1 miliar gitu di exchange saya. Tapi karena antusias atau banyak pembeli yang terjadi di situ dan menarik PP tersebut dari bursa saya, maka persediaan di bursa saya semakin menipis. Otomatis apa? Nilai transaksi yang ada di bursa saya juga semakin menurun. Ini menandakan apa? Kinerja yang cukup positif untuk penahanan dalam jangka panjang. Simpelnya seperti itu ya. Jadi jelajahi mengapa harga koin PP akan segera memasuki mode buas karena membentuk pola irisan jatuh dan cadangan devisa turun. Nah, dimana kalau kita lihat harga koin PP anjlok dan nilainya turun lebih dari 6,7 miliar dalam beberapa bulan terakhir. Harga anjlok dari rekor tertinggi di area 2827 pada Desember tahun lalu menjadi di area 80. Namun kombinasi dari faktor teknis yang kuat dan penurunan saldo bursa memberi sinyal bahwa harga PP akan segera memasuki mode buas. Mode buas apa ya, kenaikan ya, seperti itu. Nah, jadi ada tanda-tanda nih investor masih mengumpulkan koin PP atau akumulasi. Beli dari exchange ditarik keluar dari exchange ya, yang menandakan di sini biasanya penandaan bahwasanya akan ada penahanan dalam jangka yang waktu tidak ditentukan.
yang menandakan potensi pemulihan dalam beberapa minggu mendatang. Data oleh CoinGap ya menunjukkan bahwa meskipun baru-baru ini anjlok, jumlah pemegang PP telah melonjak menjadi 417.000, naik dari 406 ribuan teman-teman ya. Dari hari yang sama bulan sebelumnya, dalam kebanyakan kasus jumlah pemegang koin berkurang saat harga koin turun. Nah, data lainnya menunjukkan bahwa saldo PP di bursa telah turun dalam beberapa minggu terakhir. Sekarang ada di area 240,22 triliun token di bursa, turun dari 241,86. Oke, jadi ada penurunan teman-teman. Nah, seminggu sebelumnya total pasokan di bursa juga turun menjadi 57%. Penurunan cadangan devisa merupakan tanda bahwa investor kripto menyimpan koin mereka di akun penyimpanan mandiri yang lebih aman. Hal ini karena investor memindahkan koin mereka dari dompet ke bursa saat menjualnya. Begitu pula kebalikannya, mereka akan menyimpan kepemilikannya mereka di penyimpanan pribadi, mengeluarkan dari bursa. Itu akan ada penahanan. Oke ya. Nah, kurang lebih ini ya datanya teman-teman ya. Token on exchange itu ada sekitar 240,27 triliun. Total supply on exchange ada 57%, turun sekitar 0,38% teman-teman ya. Ini ya kan. Dari Binance juga turun ya. Robinhood teman-teman, terus di sini ada OKX, Bybit, Crypto.com, Revolt, Kraken, terus ada BTC Trust ya, ada BitHub, ada Gemini dan beberapa bursa lainnya. Jadi ada penurunan. Nah, token menunjukkan kenaikan harga koin PP lebih lanjut. Harga PP juga dapat memasuki mode buas karena kenaikan yang kuat. Katalis bullish utama pertama adalah adanya tanda-tanda bahwa ia telah membentuk pola double bottom raksasa di area 5895. Pola ini memiliki dua bagian utama, dua ayunan ke bawah dan garis leher yang dalam kasus ini berada pada titik tertinggi sepanjang masa di area 2827. Lebih jauh, harga koin PP telah membentuk pola grafik baji jatuh. Pola ini terjadi ketika aset berkonsolidasi di dalam saluran menurun dan convergent ya, penembusan bullish biasanya terjadi ketika kedua garis mendekati pertemuannya gitu ya. Kita membahas dari double bottom. Double bottom itu adalah di mana ada dua area support yang sejajar. Ya, semisal dari Jakarta di Bekasi itu ada area penahanan yang sejajar itu ya. Habis itu naik lagi ya, mungkin kemana? Ya ke Bogor atau kemana gitu ya. Jadi dalam tanda kutip itu adalah area pantul yang cukup kuat juga gitu teman-teman ya. Beda dengan double top. Kalau double top itu menandakan akan adanya penurunan gitu teman-teman ya. Oke, menariknya bagi PP, pertemuan terjadi di sisi bawah pola double bottomnya. Menarik nih, kalau terjadi di bawah pola double bottom akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Indikator teknis menunjukkan kenaikan harga koin PP. Indikator BBT atau BB trend ya, terus meningkat dan akan segera memiliki garis 0. Ini adalah indikator unik yang dibuat dengan mengurangi jarak garis bawah dan atas Bollinger Bands. Nah, jadi ini menggunakan teknik ya teman-teman ya. Technical analisisnya lah, kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja teman-teman ya, pembalikan harga daripada PP itu segera terjadi ya. Cuman nggak dalam waktu sehari dua hari ya, bisa seminggu dua minggu ya, tergantung dari keadaan kinerja daripada sektor market yang semakin membaik. Pasti PP juga akan mengalami recover harganya ya. Harus tetap disclaimer, kalau naik udah profit ya jangan lupa taking profit, jangan ditahan-tahan, lepaskanlah gitu ya. Tetap semangat dan salam.